Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi perilaku dalam organisasi. Pada materi ini, yang pertama nanti akan dibahas, pertama ada peneluruan, kedua keselarasan tujuan, yang ketiga teori motivasi kerja, yang keempat sistem pengendalian informal, kelima tipe-tipe organisasi, dan yang terakhir adalah fungsi controller. Pada pendahuluan ini dimulai dari proses pengendalian manajemen berperan pada suatu organisasi dan dalam prosesnya dipengaruhi oleh faktor manusia. Nah, karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses tersebut berkaitan dengan perilaku anggota dalam suatu organisasi. Yang perlu diketahui juga, organisasi mempunyai tujuan seperti yang dijelaskan pada video selanjutnya, dan fungsi sistem pengendalian manajemen yaitu mendorong anggota membantu mencapai tujuan. Adanya keselarasan tujuan juga dipengaruhi oleh sistem informal dan sistem formal. Pengendalian bisa dicapai oleh dua bentuk formal, jadi bentuk struktur organisasi berpengaruh pada sistem pengendalian manajemen yang akan digunakan. Yang terakhir, fungsi kontrol pada proses pengendalian manajemen. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk perilaku dalam organisasi itu sangat perlu diketahui karena tujuan perusahaan adalah tujuan organisasi, dan di dalam organisasi itu ada perilaku anggota yang berbeda, di mana anggota ini akan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, agar setiap anggota bisa bekerja sama, bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai tujuan perusahaan, maka perlu diketahui perilaku dari setiap anggota tersebut di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kita berbicara tentang keselarasan tujuan. Tujuan perusahaan itu biasanya adalah ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi, keberlanjutan yang jangka panjang, dan seterusnya. Sedangkan tujuan dari setiap anggota mungkin saja tidak ke sana arahnya. Nah, oleh karena itu, pimpinan perusahaan akan menselaraskan tujuan itu kepada anggota organisasi untuk tujuan perusahaan. Memang kita tidak pungkiri untuk setiap tujuan itu tidak mungkin bisa sama ke tujuan perusahaan, karena tujuan anggota yang satu dengan yang lainnya itu saja sudah berbeda dan tidak bisa 100% ke arah tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sistem pengendalian manajemen. Jadi tujuan pokok sistem pengendalian manajemen di sini adalah menjamin keselarasan tujuan anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Itu karena setiap anggota tidak selalu memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Misal contoh, anggota ingin mendapatkan bonus yang banyak dengan jam kerja yang sedikit mungkin. Seperti itu. Sedangkan tujuan perusahaan bagaimana supaya mendapatkan laba yang tinggi sehingga perusahaan bisa beroperasi lebih lama. Nah, perbedaan tujuan tersebut akan dikendalikan nanti oleh sistem pengendalian manajemen.
Selanjutnya, keselarasan tujuan. Pertama, tujuan sempurna antara individu dan perusahaan itu tidak pernah ada. Yang sempurna dalam artian ini memang benar-benar sama tujuan perusahaan sama tujuan individu, itu tidak ada. Nah, alasan setiap orang bekerja biasanya menginginkan kompensasi sebesar mungkin. Nah, ini setiap anggota sebagian besar bekerjanya ingin kompensasi sebesar mungkin. Tapi kalau perusahaan mungkin penghasil bila perlu outputnya sedikit, maksudnya biayanya sedikit sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Biaya tersebut termasuk juga biaya tenaga kerja. Nah, sudut pandang perusahaan, ada batas tertentu kompensasi yang diberikan. Nah, itu sudut pandang perusahaan. Sedangkan setiap pekerja ingin sebesar mungkin. Nah, sehingga minimal sistem pengendalian manajemen tidak mendorong anggota organisasi bertindak tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Jadi minimal sistem pengendalian manajemen itu mendorongnya ke arah yang minimal dia bisa mencegah suatu aktivitas yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Jadi kita bisa lihat ada dua aspek eksternal dan aspek internal. Untuk aspek eksternal itu adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat dan perusahaan merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Yang kedua, termanifestasikan dalam bentuk loyalitas karyawan, semangat kerja, dan kemampuan individu. Di aspek eksternal berikutnya, sikap-sikap tersebut sangat dipengaruhi budaya setempat. Ya. Sedangkan aspek internal itu seperti budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, kerjasama, dan konflik. Inilah aspek yang mempengaruhi nanti keselarasan tujuan. Selanjutnya, faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Ada manajer operasi. Manajer operasi bereaksi atas instruksi dari pimpinan pusat jika instruksi tersebut berpengaruh atas kebutuhan pribadinya. Ya. Lalu banyak tindakan manajer berpengaruh buruk ke manajer lain. Ini sangat berpengaruh terhadap keselarasan tujuan. Yang terutama yang ini adalah dampaknya negatif. Ya. Konflik dan kerjasama. Organisasi berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan yang menimbulkan konflik dan yang menimbulkan kerjasama. Dan beberapa konflik memang diinginkan. Kenapa seperti itu? Agar menjaga kestabilan. Jadi ada yang mengawasi. Konflik itu kan bisa berasal dari pengawasan. Jadi yang satu tidak setuju karena suatu dan lain hal. Jadi ketidaksetujuan atau konflik itu demi tujuan yang baik itu beberapa memang diinginkan. Jadi sistem pengendalian manajemen yang handal memungkinkan minimasi konflik dan menciptakan kerjasama yang baik. Oke, itu faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Selanjutnya kita berbicara tentang teori motivasi kerja. Teori motivasi kerja ini perlu diketahui agar kita bisa mengendalikan nanti bagaimana karyawan tersebut agar selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi kita memahami teorinya agar bisa membentuk perilaku karyawan tersebut. Yang pertama, pemberian penghargaan. Jadi dengan pemberian teori motivasi kerja itu dengan pemberian penghargaan. Proses akhir dari pengendalian manajemen adalah penetapan jumlah penghargaan kepada manajer dan karyawan. Pemberian penghargaan merupakan positive reward untuk memotivasi anggota organisasi mencapai
tujuan organisasi. Nah, terus ada teori motivasi. Penghargaan berkaitan dengan teori motivasi. Jika dikaitkan dengan teori motivasi, penghargaan tersebut di mana setiap orang bekerja menurut kepentingan dan motivasi tersendiri. Motivasi merupakan keadaan yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk mendorong keinginan ini ya itu penghargaan gitu. Sehingga dia termotivasi. Teori motivasi yang diterapkan dalam organisasi itu beberapa. Ada teori hierarki kebutuhan Maslow, ada teori 2 faktor Herzberg, yang ketiga ada teori pengharapan Fromm. Kita bahas teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi ini dikemukakan sejak tahun 1943. Ini menjelaskan hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Ada juga kebutuhan yang lebih tinggi mendorong seseorang mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut. Dalam hierarki 5 kebutuhan dasar manusia, dari tingkatan dasar sampai tingkatan tertinggi. Nah, jadi kita bisa lihat 5 tingkatan tersebut. Ini ada 5 ya. Jadi jika ingin memotivasi seorang, perusahaan perlu mengetahui pada anak tangga yang mana seseorang itu berada sehingga dapat ditentukan jenis kebutuhan yang harus diberikan. Nah, ini bisa dilihat ini ya. Jadi di mana berada karyawannya, maka lebih efektif itu yang diberikan. Misalnya di bagian sini sosial, sini dia lebih baik penghargaan. Nah, itu. Semakin ke bawah semakin banyak jumlahnya, seperti itu. Kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan sebagai order tingkat rendah. Dan menurut Maslow juga kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi sebagai order tingkat tinggi. Ini order sosial, penghargaan dan aktualisasi ini tingkat tinggi, sedangkan ini tingkat rendah. Seperti itu. Dan teori 2 faktor Herzberg, itu kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku, itu ada Heggen faktor, jadi berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi individu. Yang kedua, satisfier faktor, berhubungan dengan isi kerja dan definisi bagaimana seorang menikmati pekerjaan. Ini 2 faktor tuh ini ya, Heggen faktor dan satisfier faktor. Ini lebih ke lingkungan kerja bagi individu itu sendiri, dan ini bagaimana seorang menikmati pekerjaannya. Yang terakhir itu ada teori pengharapan Fromm. Jadi bisa dilihat di sini, di sini keterangannya adalah hubungan upaya kinerja, hubungan kinerja dengan ganjaran, hubungan ganjaran dengan tujuan pribadi. Ya, ini hubungan upaya individual terhadap kinerja. Di sini dijelaskan bahwa upaya, kinerja, ganjaran, dan tujuan itu memiliki hubungan. Jadi hubungan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Di teori pengharapan, ini juga menjelaskan mengapa banyak pekerja tidak termotivasi pada pekerjaannya dan hanya melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan diri. Terus juga menyediakan struktur spesifik untuk menentukan peran dan pengaruh akuntansi manajemen terhadap pengukuran prestasi. Sistem pengukuran prestasi dalam organisasi mempengaruhi motivasi karyawan dalam suatu organisasi untuk bekerja sesuai dengan yang digariskan. Jadi ini bisa lebih kelebihan dari teori pengharapan. Ini dia bisa membaca sistem pengukuran prestasi, dan juga yang ini tadi dibahas bisa menentukan secara spesifik peran dari akuntansi manajemen untuk pengukuran prestasinya. Oke, selanjutnya kita berbicara di sistem pengendalian yang formal. Tadi kan informalnya, sekarang yang formal.
Sistem pengendalian manajemen ada peraturan. Kalau kita berbicara formal, pasti di perusahaan itu adalah peraturan. Dalam peraturannya terdiri dari pengawasan secara fisik, petunjuk pelaksanaan SOP, ya, sistem pengaman, dan sistem pengendalian tugas. Sistem pengaman di sini mencakup banyak, ya, baik dari segi keuangan, dari segi pekerjaan. Nah, itu ada sistem pengamannya. Misalnya adanya pengecekan atau stok opening terhadap jumlah AC yang ada di perusahaan, itu adalah sistem pengaman. CCTV adalah sistem pengaman. Perhitungan cash flow adalah sistem pengaman, dan seterusnya. Sistem pengendalian tugas itu adalah semacam checklist apakah tugas itu sudah dikerjakan. Nah, mungkin bisa dilihat di sini proses dari pengendalian manajemen itu seperti ini, ya. Dimulai dari tujuan dan strategi, ya. Nanti, ya, tujuan itu dilakukan perencanaan yang strategis, rencana, dibuatkan anggaran untuk pembiayaan, ya. Pembiayaan tersebut, anggaran tersebut akan dilihat kinerja dan pusat tanggung jawabnya. Apakah apa yang direncanakan dan dianggarkan tersebut sudah digunakan atau sudah sesuai dan tepat sasaran atau tidak di sini. Tentu untuk memantau ini diperlukan peraturan, ya. Nah, di sini pasti ada laporan aktual dan versus rencana, ya, karena rencana anggaran, jadi anggaran itu dibentuk dari rencana. Jadi pas aktualnya, ya, seringkali berbeda dengan apa yang direncanakan. Entah itu karena mungkin dari harga sudah naik, salahnya prediksi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, akan dievaluasi apakah kinerja memuaskan atau tidak. Kalau memang memuaskan atau tidak, itu akan diberi umpan balik. Kalau ya, akan ke sini, ya, umpan baliknya ke kinerja, dan kalau tidak, dia akan umpan baliknya ke semua ini, ya, apa yang kira-kira masih kurang, seperti itu. Nah, kita ke tipe-tipe organisasi. Jadi kita perlu tahu tipe dari organisasi agar nanti kita bisa membuat struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini adalah strategi perusahaan yang memiliki pengaruh penting atas struktur organisasinya. Terus bentuk struktur organisasi pada gilirannya mempengaruhi bentuk sistem pengendalian manajemen. Jadi bagaimana bentuk struktur organisasi, sistem pengendalian manajemen akan menyesuaikannya. Jadi ada 3 bentuk struktur organisasi. Yang pertama organisasi fungsional, yang kedua organisasi unit usaha, dan yang ketiga adalah organisasi metrik. Kita membahas organisasi fungsional. Jadi yang fungsional ini berdasarkan fungsi jadinya. Sudah terlihat. Jadi kita lihat fungsinya. Yang pertama, struktur fungsional membagi tugas sesuai keahliannya masing-masing. Jadi ada fungsi produksi, ada fungsi pemasaran, keuangan, dan personalia. Jadi kalau membaginya menjadi dari organisasi fungsional, maka kita buat seperti ini. Berdasarkan fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya itu. Jadi kelebihan organisasi fungsional ini adalah memiliki potensi untuk bekerja secara efisien. Kegiatan yang sama akan lebih efektif. Terus kelemahannya tidak ada cara yang tepat untuk menentukan tingkat keefektifan pemisahan fungsi. Dan kelemahan lain adalah tidak ada cara yang tepat untuk perencanaan kerja dari masing-masing fungsi yang terpisah pada level bawah dari suatu organisasi. Nah, di sini levelnya kurang. Jadi ini kan setara nih. Nah, jadi levelnya kurang. Jadi ada yang level bawah, menengah, dan tingkat atas. Itu di level fungsional itu kurang, karena di fungsional ini
tapi menitik beratkan kepada fungsi. Jadi setiap fungsi itu penting gitu. Organisasi unit usaha. Jadi kalau di organisasi unit usaha seperti ini ya, dibagi berdasarkan unit-unit. Kalau organisasi unit usaha nih, ada unit direktur divisi Bandung, divisi Bali, dan divisi Jateng. Ini sama, ada produksi, ada pemasaran, ada keuangan, nih sama, cuma beda unit usahanya. Misalnya di sini bisa saja unit usahanya misalnya jualan sepatu, di sini jualan patung. Nah, ya seperti itu ya. Jadi bisa aja juga sama, di sini jualan patung, di sini jualan patung gitu. Tapi yang bertanggung jawab di sini adalah direktur produksinya ini. Setiap unit usaha memiliki tanggung jawabnya masing-masing, direktur masing-masing seperti itu. Nantinya semua itu akan bermuara ke presiden direktur yang paling tertinggi, yang paling atas lah itu ya. Di organisasi unit usaha ini yang bisa disampaikan, di unit bisnis didesain untuk mengatasi kelemahan pada tipe fungsional. Tipe yang fungsional dan tidak berjenjang memiliki level itu sudah diatasi di organisasi unit usaha. Yang kedua, setiap divisi bertanggung jawab terhadap semua fungsi yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produk tertentu. Selanjutnya, manajer unit bisnis bertindak seakan divisinya merupakan bagian terpisah dari perusahaan. Yang tadi itu manajer itu ada 3, jadi mereka bertindak seakan mereka terpisah. Tapi secara dilihat secara langsung memang seperti terpisah, tapi sebenarnya tidak. Prestasi divisi diukur dengan tingkat laba yang diperoleh. Jadi di sini kalau bisa saya kembali, di sini ada laba nanti. Laba di sini mungkin dapat laba 10 juta. Di sini 5 juta, di sini 4 juta. Jadi kinerjanya diukur seperti itu. Oh, berarti divisi direktur divisi Jateng tuh bagus. Karena 10 juta, di sini 4 juta, ini agak kurang kinerjanya. Nah, seperti itu. Ini kelemahan manajer unit usaha tidak mempunyai kekuasaan lengkap. Nah, ini manajer unit ini tidak memiliki kekuasaan yang lengkap karena ada presiden direktur. Nah, seperti misal contoh tadi divisi Bali yang mengalami keuntungan hanya 5 juta sedangkan ini 10 juta. Ini ingin berinovasi. Tapi menurut aturan itu tidak diperbolehkan untuk presiden direktur ini. Padahal misal bisa saja ide tersebut malah bisa meningkatkan nilai penjualan di sini. Nah, itu yang disebut kelemahannya, tidak mempunyai kekuasaan lengkap. Kelebihannya tempat yang cocok untuk latihan manajemen. Jadi bisa jadikan latihan manajemen ya, jadi manajemen bisa karena dia walaupun tidak mempunyai kekuasaan yang lengkap tapi cenderung tinggi kekuasaannya di sini. Mengaturnya lebih luas daripada yang organisasi sebelumnya. Divisi lebih memahami pasar daripada kantor pusat. Ya, jadi karena di sini divisi Bali itu lebih memahami daripada yang pusat direktur ini. Dia lebih memahami Bali itu seperti apa, produk yang lebih cocok seperti apa. Ini lebih memahami ketimbang pusat. Selanjutnya ada organisasi metrik. Untuk organisasi metrik ini bisa dilihat dari vertikal dan horizontal, yang dimana keduanya itu memiliki manajer yang fungsinya berbeda, dan proyek yang berbeda. Misal contoh ada manajer proyek X itu akan menangani proyek X saja. Namun itu dipantau nanti oleh manajer fungsi A. Manajer A untuk proyek X, manajer B untuk proyek X, manajer C untuk fungsi C ya di proyek X. Misalnya ini fungsi A tuh bagian produksinya, ini bagian pemasaran, ini bagian keuangan seperti itu.
ini manajer keuangan ini memantau kedua proyek ini X dan Y. Tapi manajer proyek X ini hanya proyek X saja yang dipantau. Manajer proyek Y itu hanya proyek Y saja dipantau. Seperti itu. Presiden direkturnya di sini dia mengamati semua kegiatan. Informasi dari organisasi metrik ini, manajer proyek juga bertanggung jawab terhadap unit fungsionalnya. Kalau yang sebelumnya kan tanggung jawabnya sebesar adalah laba yang menjadikan indikator kinerjanya. Namun yang ini tidak. Ini adalah tanggung jawabnya ya tetap manajer proyek juga ikut dia bertanggung jawab nanti. Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia pada unit fungsional. Organisasi metrik ini lebih cocok ke perusahaan yang lebih mengerjakan proyek. Terus ini yang ketiga, koordinasi dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan beberapa unit sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dan tidak ada yang tidak bekerja. Pengendalian akan sulit manakala tingkat keberhasilan proyek merupakan tanggung jawab beberapa manajer. Ya seperti itu ya, karena ada banyak manajer jadi mungkin agak sulit untuk tanggung jawabnya. Contoh, ini salah siapa? Manajer proyek sudah menginginkan strategi A gitu, cuma dibantah oleh manajer. Nah, misalnya nih, manajer X sudah menginginkan strategi ini, sedangkan manajer A tidak membolehkannya karena menurut manajer A mungkin saja dari segi produksi itu kurang efisien gitu, mungkin saja. Cuma manajer proyek X ini ngotot pengen itu, cuma dibantah. Ketika proyek itu gagal, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Nah ini kan memang ikut, cuma awalnya manajer proyek X ini memang ingin langkahnya sudah benar seperti itu, hampir benar atau berbeda pendapat dan ternyata artinya ada perbedaan pendapat antara manajer ini. Yang bertanggung jawab siapa gitu, itu yang sulit nanti. Di implikasi atas desain sistem, implikasi untuk membentuk sistem pengendalian manajemen tidak terbatas hanya kriteria saja. Organisasi fungsional bisa lebih baik karena dapat memberikan manfaat ekonomis yang lebih besar. Terus unit bisnis dan organisasi metrik sulit mencari orang yang tepat karena manajer dan banyak sekali ini karakteristik jadi sebuah manajer tuh bisa layak dikatakan mau menduduki posisi manajer itu. Terus ini disimpulkan sistem yang bagus harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan puncak. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya adalah controller ini berfungsi yang pertama mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem agar adanya sistem yang terintegrasi. Terintegrasi ini apa yang sistem A, B, C, D itu semuanya saling keterkaitan antara puncak dan bawah, bagian bawah itu saling terkait. Menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham. Ya, ini fungsi kontrol yang kedua. Terus yang ketiga, menyiapkan, menganalisis prestasi dan membantu pimpinan memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. Ini fungsi yang selanjutnya, mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas data. Yang terakhir, membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller. Ini kontrol itu pengendalian, jadi pengendalian untuk tujuan perusahaan agar tercapai. Jadi ada secara rincinya ada 5 ini. Jadi apa hubungan dengan organisasi dini? Kegunaan informasi pada pengawasan adalah tanggung jawab manajemen dini. Manajemen dini itu adalah manajemen yang paling bawah
Dimana kita ketahui manajemen itu biasanya umumnya itu ada 3 tingkatan, puncak, menengah, dan lini. Controller juga bertanggung jawab atas pengembangan dan analisis ukuran pengendalian dan membuat rekomendasi atas tindakan yang diambil manajemen. Tanggung jawab pengawasan berjalan dari CEO ke organisasi lini menggunakan informasi yang disediakan controller. Controller membuat beberapa keputusan. Controller berperan penting dalam penyiapan rencana strategi dan anggaran. Nah, itulah yang bisa disampaikan dari controller. Controller di sini adalah yang mengendalikan. Biasa di perusahaan itu manajemen atau audit internalnya. Ya. Controller unit usaha, jadi memiliki loyalitas yang terbagi. Controller unit usaha melaporkan pada manajer unit usaha. Controller unit usaha melaporkan langsung ke controller perusahaan. Ini sekilas untuk controller. Demikian mungkin informasi dari materi pada kali ini tentang perilaku dalam organisasi. Nah, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat terutama dalam pembuatan sistem pengendalian manajemen yang dikaitkan dengan atau dikaitkan pada perilaku organisasi tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.